Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oh, luar biasa semangatnya. Dan saya juga mendengar semangat yang ada di online. Semua sahabat BMI sehat ya. Di saat pandemi seperti ini yang penting adalah sehat. Dengan sehat kita bisa mengumpulkan uang. Kalau kita mengumpulkan uang kita bisa membantu orang. Poinnya seperti itu. Nah, ada satu hal yang saya lihat dalam video yang tadi kita saksikan bersama adalah bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tepuk tangan sekali lagi. Itu semangat yang luar biasa dari kita untuk kita, dan hanya kita yang bisa membantu orang Indonesia karena kita tahu bagaimana memiliki kemampuan kreatif, adaptif, dan juga kolaboratif. Pak Ketua, ya, Pak. apa kabar? Jadi baik. Kalau Pak Ketua ini kan Kamarudin Batubara, tapi saya ingin memanggilnya Kambara. Siap. Betul, boleh dong? Boleh. Iya. Tadi Pak Menteri juga WA aja begitu. Apa? Pak Kambara? Baik, Pak Ketua, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya menjadi bagian yang luar biasa dari BMI Koperasi Syariah. Pagi ini sungguh luar biasa. Ada bisnis pitching, ada ambulans, ada semuanya. Dan sebetulnya presentasi tentang bisnis pitching ini memberikan profil bisnisnya sehingga sahabat-sahabat BMI mau terjun untuk bisa saling membantu dan ada di situ. Jadi sebenarnya ini nih yang dibangun visi besarnya. Kalau misalnya Pak Kambara, Pak Ketua ngobrol sama Pak Menteri, Pak Tata itu gimana sih visi besarnya? Baik, terima kasih Mbak Sasnas. Saya juga terima kasih Mbak Sasnas bau jadi MC. Ini kehormatan luar biasa. Kan saya orang BMI. Alhamdulillah, sudah resmi kemarin jadi anggota koperasi. Tepuk tangan. Apa yang mendasari kita acara ini ya, kemudian bagaimana kita sudut pandang BMI. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ada dari Kalimantan, ada Pintu Air dan Pancur Kasih dan semua. Saya tidak, nanti di sambutan saya akan saya sampaikan terima kasih. Dan juga saya juga mengucapkan salam kepada Dato' Patah dari Malaysia, Presiden Asosiasi ASEAN Cooperative Organization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dato' Patah dan semuanya. BMI ini mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi dasar pemikiran Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kami pengurus dan teman-teman pengurus pengawas bekerja keras ya, setiap hari diskusi, dan kami juga membaca artikel-artikel Bung Hatta. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, juga saya diskusi dengan Pak Menteri. Tahun 1943 Bung Hatta itu menulis di sebuah jurnal yang kemudian diterbitkan kembali di Den Haag tahun 1946 kalau nggak salah. Beliau menyebutkan koperasi ini harus kita bangun dengan semangat dan tujuan yang sama secara gotong royong. Bagaimana semua bisnis itu harus untuk kepentingan anggota. Nah, hari ini kami menawarkan, kita punya beberapa bisnis yang dimungkinkan siapapun bisa terlibat. Jadi tidak hanya dikuasai oleh koperasi BMI atau BMI Group, tetapi juga siapapun yang terlibat, baik langsung ke bisnisnya maupun nanti lewat koperasi BMI. Ini yang kita inginkan hari ini. Sederhananya hasil diskusi kami kemarin waktu kita ketemu Pak Bupati Tangerang, beliau menyebutkan ini semacam sama, ini semacam AIBO tapi tidak ada tebusan. Kira-kira begitu Mbak Sahnas, terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ketua, Pak Kambara. Tadi di studio mini di depan, saya waktu diwawancara sama reporter yang cantik dan pasti jauh lebih muda dari saya. Saya bilang begini, betulin kalau salah ya, bahwa visi besar yang tadi Pak Ketua sampaikan itu kayak ngasuh anak loh. Bagaimana kita melakukan pola asuh terhadap buah hati kita dengan sistem yang baru ini, new branding. Kalau sebelumnya tuh kan kayak tukang kayu ya,
Tukang kayu tuh kan memahat kayu sesuai dengan keinginannya, ya kan? Sementara kalau tukang kebun adalah dia mesti cerdik untuk mengetahui karakter tanaman bunga tersebut, sehingga tahu mesti nanamnya di depan, di tengah, apa di belakang. Dikasih sinar mataharinya kencang apa redup-redup, dikasih airnya intensitasnya semana, sehingga kita tahu bahwa lotus dan kaktus penanganannya berbeda. Tapi kalau tumbuh baik akan menjadi cantik di taman bunga kita. Sehingga itulah yang tadi kalau misalnya diterjemahkan gitu ya Pak Ketua, bahwa kita semua diizinkan menjadi orang tua melakukan pola asuh filosofi tukang kebun tadi. Setuju nggak Pak Ketua? Oke. Nah, jadi selamat menjadi orang tua dalam bisnis-bisnis yang luar biasa, sehingga bagaikan mengasuh buah hati, kita melihat semua tanaman bunga cantik dan buah hati itu tumbuh subur, sehingga perekonomian di Indonesia maju kuat karena kita memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap pertumbuhan perekonomian itu. Nah, tapi sebelum saya bertanya lagi kepada Pak Ketua, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di Zoom. Assalamualaikum. Ini adalah dari Malaysia, Sirdato Haji Abdul Fattah Abdullah, Presiden Asian Cooperative ORG. Assalamualaikum Dato. Dan juga Dr. Nur Aini, Pengurus Besar Hal Ehwal Antarbangsa Angkatan Kebangsaan Koperasi Malaysia Angkasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Oke. Di sana udah makan pagi belum? Udah. Udah ngopi belum? Ngopi. Sudah ngopi. Udah. Sudah. Baik. Di sini juga. Sudah jam 10. Oh, udah jam 10, benar, kita beda 1 jam ya. Nah, ini di depan kami pun sudah ada kopi, dan kopinya itu tidak tanggung-tanggung, kopi buatan anak Indonesia yang memang dibina oleh koperasi. Betul ya? Nah, jadi memang betul-betul luar biasa. Bapak Ibu, sebentar saya akan kembali ke Malaysia. Nanti saya mau tanya dulu ke Pak Ketua. Jadi Pak Ketua, ada koperasi BMI dan kegiatan Ziswaf, begitu ya. Ini luar biasa manfaatnya karena bisa membangun BMI Center. Punten, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Sahnas. Assalamualaikum Datuk Fattah dan teman-teman di Malaysia. Izin saya lanjut. BMI kami punya komitmen dan semangat dengan menyebut peradaban baru koperasi Indonesia. Ya. Dan kami sudah bikin bukunya, sudah ada 2 di Gramedia. Nah, peradaban baru koperasi Indonesia ini adalah sebuah mindset bagaimana kita harus berpikir. Ada 5 hal. Yang pertama, bahwa koperasi itu besar. Yang kedua, harus dikelola profesional. Ini tadi diskusi kita nggak putus-putus dengan Pak Ruli Nuryanto. Ya, koperasi itu harus profesional. Yang ketiga, harus mandiri, berkarakter dan bermartabat. Jadi permodalannya harus mandiri, bukan minta-minta, apalagi ngajuin proposal. Dan kebetulan sekarang juga udah nggak ada bantuan-bantuan. Ya, yang keempat, harus pemberdayaan. Jadi bagaimana anggota koperasi dia bergabung di koperasi, kesejahteraannya harus meningkat. Dan kemudian yang kelima, koperasi harus peduli sesama. Artinya tugas kita lah membantu anggota atau masyarakat yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, sehingga saling tolong-menolong, gotong royong itu terjadi. Nah, apa yang akan kita lakukan di BMI Center, kawasan BMI Center? Kita sudah memiliki lahannya 20 hektar di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Ya. Yang 70% lahannya dan juga nanti bangunan yang ada di sana dibiayai dari wakaf. Hari ini dengan gerakan wakaf Rp2.000 per minggu dari hampir 300.000 anggota kita sudah mengumpulkan hampir 20 miliar rupiah. Masya Allah. Iya.
pesannya inilah perbuatan gotong royong. Ya. Perbuatan bagaimana kita dengan gotong royong, semangat yang sama. Kata Bung Hatta lagi, cita-cita yang sama. Bapak Ibu nanti bisa lihat maketnya di depan. Itulah mimpi besar kita. Seperti kata Bung Hatta lagi, bagaimana berkooperasi harus memiliki mimpi yang sama, cita-cita yang sama untuk kesejahteraan bersama. Tidak salah organisasi atau lembaga yang berbadan hukum perseroan terbatas, tetapi akan jadi masalah jika PT menyebut namanya koperasi. Itu kata Bung Hatta lagi. Kalau nggak percaya, beli bukunya, diciptakan oleh diterbitkan oleh LP3ES tahun 2021 kemarin. Nah, visi besar kita inilah bagaimana kemudian juga dengan zakat, infak, sedekah, wakaf kita bisa, cita-cita kita memiliki sawah 100 hektar luasnya. Ibnu Khaldun, seorang ekonom Islam yang lahir 900 tahun sebelum Adam Smith, menyebut negara kalau mau kaya harus menguasai produksi, dan faktor produksi utama adalah tanah. Maka semangat itulah kita harus beli kembali tanah-tanah untuk jadi milik rakyat Indonesia yang kita beli dari wakaf. 100 hektar sawah itu nanti akan dikelola oleh anggota-anggota kita juga masyarakat luas, sehingga nanti kita bagi hasil dengan mereka, dan bagi hasil itulah nanti yang menghidupi rumah sakit yang gratis atau seikhlasnya, begitu juga sekolah TK sampai perguruan tinggi yang gratis, dan itu nanti adalah milik anggota BMI siapapun, dimanapun, apapun agamanya, semua boleh bergabung di BMI. Itu yang kita cita-citakan, sejalan dengan apa yang menjadi tulisan-tulisan Bung Hatta. Itu yang kita akan lakukan, dan insya Allah kita sudah berada di jalurnya untuk menyelesaikan program kawasan BMI Center itu. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya selama Pak Ketua semangat, Bapak Ibu yang ada di sini semangat, yang online semangat, dan juga saudara-saudara kita semuanya, siapapun, ya, terutama juga yang sedang ada yang tadi saya sapa, yang Pak Ketua sapa, yang ada di Malaysia pun mau bekerja sama, maka itu bukan hanya sekedar mimpi indah. Kita bangun mengerjakan bersama agar terhindar dari mimpi buruk di masa depan untuk seluruh masyarakat. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk semangat ini ya. Baik, Sir Datuk Haji Abdul Fattah Abdullah. Beliau adalah Presiden Angkasa, Presiden Asian Cooperative Organization, Vice President ICAF, Pengurus Trade and Business ICAF. Nah, Datuk, jadi sebetulnya saya mesti memanggilnya Datuk, Sir, Bapak, atau bagaimana nih? Sir, katanya. Tapi panggil Datuk. Datuk, Bunur, bercanda aja, Sir. Oke, Datuk, kalau misalnya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Batubara dari Ketua BMI Koperasi Syariah, apa semangat yang bisa ditangkap dan dilakukan kolaborasi yang sangat baik dari kedua belah pihak? Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi untuk mempersilakan Angkasa untuk turut berkongsi pengalaman dan juga semangat berkooperasi di mana yang disebut oleh Bapak Kamarudin tadi. Seperti mana yang diketahui, salah satu daripada prinsip koperasi ialah kerjasama di antara koperasi dengan koperasi. Collaboration among co-op within the co-op. Jadi ini salah satu daripada strategi yang sepatutnya kita kena kembangkan, kita kena perkemaskan supaya koperasi di rantau ASEAN khususnya koperasi Indonesia dengan Malaysia boleh bekerja sama. Kalau mengikut angkanya, kita di ASEAN ada 650 juta
650 juta population atau penduduk. Dan daripada jumlah itu ada 320 ribu buah koperasi. 320 ribu buah koperasi, unit koperasi di seluruh Indonesia, di ASEAN, dan 78 juta ahli koperasi, iaitu kooperator. Dan kita tahu di ASEAN, di ASEAN national GDP, gross domestic product, di ASEAN ada sekitar 2.8 triliun US dollar. Ini satu potensi yang besar yang perlu dilihat, dan our expectation, world expectation untuk 2030, 2030, ASEAN block ataupun ASEAN region become the largest economy block. Jadi ini semua yang perlu kita fikirkan supaya gerakan koperasi tidak ketinggalan. So, dalam konteks ini saya memang mengadu-adukan kerjasama yang boleh dilaksanakan di antara koperasi-koperasi dalam negara ASEAN, khususnya di antara Malaysia dan Indonesia, kerana kita satu rumpun, kita budayanya sama, agamanya sama, bahasanya sama. Jadi ini boleh kita gabungkan menjadi satu kekuatan supaya kita boleh meroka we can explore our potential for the next decade. Jadi saya dengan program yang saya fahami secara maya online, kita boleh bincang, kita boleh discuss macam mana kerjasama yang berlaku. Kepada Malaysia, Angkasa adalah merupakan efek pada gerakan koperasi, di mana di Indonesia Dewan Koperasi Indonesia (DKOPIN) yang diketuai oleh Bapak Nurudin. Dan di Indonesia kita ada 14,000 buah koperasi dengan ahli, banyak 7.1 juta orang. Baik. Ini kekuatan di Indonesia. Jadi numbers yang begini besar sudah tentulah sebagai luar pasaran yang cukup besar untuk kita pasarkan produk-produk yang dikeluarkan dari gerakan. Baik. Cara ringkasnya tentang collaboration yang perlu kita ada, dan saya sekali urusi Presiden ASEAN Cooperative Organization memang kita telah plan dan cadangkan beberapa program yang we can look forward untuk collaboration each other in ASEAN country. Benar, terima kasih Datuk. Waduh, nggak sabarnya tepuk tangan dulu. Luar biasa ini. Nggak sabar nih, saya mau jalan-jalan ke Malaysia, mau melihat prospek yang bisa dilakukan untuk kerjasama ya Datuk. Boleh, silakan. Baik, Datuk, sebelum saya tutup perjumpaan, secara singkat aja Datuk, dengan adanya regulasi yang ada di Malaysia, sektor atau bidang apa saja yang memungkinkan dari yang tadi Datuk sampaikan untuk bisa kerjasama antar dua negara dalam hal koperasi ini? Silakan Datuk. Oke, secara umum ya, di Malaysia semua aktiviti, semua sektor ekonomi memang terlibat oleh koperasi. So, namakan saja pertanian, keuangan, gantungan, kesihatan, pembangunan hartanah, rumah sebagai contoh. Kita juga ada information technology, kita ada juga renewable energy, tenaga terbaru di perbaharui. Ini semua bidang-bidang yang
yang memang kita tersedia yang boleh kita buat kerjasama di antara Malaysia dengan Indonesia. Dan dalam masa yang sama untuk peringkat antarabangsa, ada 4 produk yang Angkasa akan promote, iaitu koperasi penubuhan. Kita Angkasa Malaysia menyokong supaya negara-negara ASEAN menubuhkan ataupun mewujudkan koperasi di tingkat sekolah menengah, iaitu peringkat secondary school, kerana untuk pastikan koperasi survival akan datang, kita kena latih mereka-mereka yang generasi muda ini dan kita. Keduanya kerana koperasi, budaya koperasi, elemen koperasi ataupun aktiviti koperasi hampir dengan ekonomi Islam. Kita mempromosikan koperasi ke arah masjid, iaitu menggunakan daya masjid sebagai platform untuk gerakan koperasi. Dalam masa yang sama, kita juga Malaysia juga akan mengenalkan, sebenarnya di Indonesia sudah ada ini, iaitu pembiayaan ataupun kewangan Islamic finance. Dan satu lagi ialah kerana di Malaysia ni dia agak berbeza sikit, kerana populasi di Malaysia Muslimnya hanya 60%. Jadi kita juga mengenalkan produk halal. Jadi kerana kita tahu halal produk di antarabangsa berdapat iktirafan dan sokongan yang yang besar. Jadi kita sepatutnya collaborate together untuk produk halal supaya ada produk dan dapat kesalahan dikenal dari peringkat tersebut. Baik Dato', terima kasih banyak, karena memang produk halal atau halal product itu lagi favorite all the world. Semuanya pada melihatnya adalah halal atau tidak, walaupun mereka itu bukan muslim, tapi mereka juga tetap mencari produk halal. Begitu ya Dato'. Pak Ketua, silakan. Baik, terima kasih Datuk Fatah. Insya Allah nanti kita akan atur, kita ketemu apa yang bisa kita kerjasamakan. Mohon izin, kita akan putar bagaimana cita-cita kawasan BMI Center. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, BMI Group anti bikin PT. Tidak masalah dengan PT. Yang masalah PT yang ngaku koperasi. Saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kita punya koperasi sekunder. Di sektor keuangan ada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia. Sektor jasa ada koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia. Kemudian koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. 2023 akan kita lahirkan koperasi produsen Benteng Manufaktur Indonesia. Video tadi ini adalah karya dari divisi konstruksi, salah satu bisnis koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia. Tepuk tangan buat Direktur Utama atau Ketua Pengusaha Pak Yayat. Lihat dulu, silakan berdiri Pak Yayat. Ya, coba kameranya ke beliau dulu Pak, jangan duduk dulu. Iya. Jangan duduk dulu Pak. Iya, Sampai bubar berdiri. 1 bulan berdiri ya. Ini di close up Pak, ya. Supaya Buka maskernya Pak Yayat. melambaikan tangan kepada sahabat-sahabat BMI yang online nih Pak. Oke. Nanti Pak Yayat akan presentasi apa bisnis yang bisa dikolaborasikan, baik individu maupun asosiasi maupun koperasi lain. Kemudian nanti di koperasi konsumen ada Bapak Radi Susman. Mana Pak Radi Susman? Ini Ketua Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Kamera di situ Pak, melambaikan ke kamera. Iya. Nanti juga akan memaparkan apa bisnis yang bisa kita kolaborasikan. Jadi mimpi tadi itu skalanya sudah sesuai Pak. Itu bukan ilustrasi lagi, tapi itu sudah fix. Skalanya sudah sesuai nanti dengan realnya. Itulah gambar yang akan kita wujudkan. Maka jangan pernah bermimpi
dulu kita bilang 20 hektar orang ketawa, sekarang sudah mulai agak ketawanya berkurang barangkali. Ya, terima kasih. Itu yang kita jelaskan bahwa bagaimana nanti semua bisnis itu berbasis pada hukumnya koperasi sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kita tidak boleh hianati itu. Betul, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ketua, Pak Kambara, Pak Kamarudin Batubara. Tepuk tangannya yang semangat dan luar biasa. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya saya mengambil energi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan juga yang ditangkap oleh saya dari keberadaan kebersamaan kita pagi ini, baik di ruangan offline maupun yang online, adalah bagaimana memberdayakan manusia. Bagaimana karena seseorang yang akan berdaya, dia punya self esteem atau harga diri. Dan harga diri adalah salah satu komponen terpenting dari kepercayaan diri. Setuju ya? Jadi ketika kita membuat ekonomi membaik, manusia bekerja, berkarya, memiliki kemampuan untuk bisa menyumbangkan sesuatu, maka di situ ada kepercayaan diri sebuah bangsa. Wah, Pak Ketua panjang umur dan juga Anda semuanya. Dan ini adalah kepentingan umat, kepentingan Indonesia, kepentingan bangsa. Dan sebelum bisnis pitching, waktunya untuk minum kopi dulu. Silakan untuk Anda boleh coffee break sejenak, rehat sejenak karena sebentar lagi ada presentasi yang luar biasa. Pak Ketua, silakan dicoba. Tapi jangan di-cut dulu, kita akan lihat ekspresi Pak Ketua minum kopi kayak bintang iklan. Pak, tunggu, kalau iklan tuh mesti pakai piringnya. Iya, iya. Saya biasa main kasar. Minta iklan, minta. Kamera mana kamera? Iya, kamera di sebelah sana. Ya. Kamera di situ ya Pak. Ya. Ini kopi Rindu Benteng. Ya. Salah satu bisnis koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Sekarang sudah punya dua gerai. Satu di Gerai Tangerang Gemilang, satu di Ciraraya. Cita-citanya kopi Rindu Benteng akan hadir di setiap rest area se-Indonesia. Amin. Dan kebun kopinya nanti dibangun dari wakaf yang setiap gelas kopi ini Rp1.000 untuk nanam kopi dan beli lahan kopi. Amin, luar biasa. Saya coba dulu. Ya. Nggak kayak iklan Pak ya. Pelan. Pak jangan digobok-gobok ya, pelan-pelan. Bismillah. Iya. Iya. Ini luar biasa. Kata ketua koperasi konsumennya, dari sekian banyak kopi yang saya minum, ini yang luar biasa. Oke.